Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alriel Suwa dengan nomor NIM 1301204178. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari pertemuan 12 yaitu recovery system. Jadi kita diminta untuk menjalankan data transaksi ini. Lalu pertanyaannya adalah berapakah nilai variabel saat datanya crash dan setelah datanya recovery. Jadi pertama kita masukkan dulu semua nilai variabel saat inisiasi awal. Jadi kita mulainya dari 1 sampai 21 ini. Yang pertama T0 start, lalu sebelum itu kita masukkan dulu semua nilai variabelnya. A 900, B 250, C 750, D 900, E 775, dan F 300. Lalu kita mulai dari yang pertama, T0 start. Lalu yang kedua, variabel A yang awalnya 900 akan diubah menjadi 1800. Lalu ini awalnya 900 terpenuhi, lalu kita akan ubah menjadi 1800. Lalu habis itu variabel T0 B 250, variabel B yang nilainya 250 akan kita ubah menjadi 500. Lalu T1 start. Lalu saat T1 start, T1 C 700, variabel C yang nilainya tadinya 750 akan kita ubah menjadi 200. Lalu T2 start. Lalu T2 variabel E yang awalnya 775 akan kita ubah menjadi 920. Lalu setelah itu T0 commit. Nah, karena commit nanti tidak akan bisa di recovery atau di undo, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu yang 9 T3 start, lalu ada checkpoint. Lalu 11 T2 variabel A yang nilainya 1800 akan kita ubah menjadi 600. Lalu T3 B variabel B yang nilainya 500 kita ubah jadi 750. Lalu T4 start, lalu T3 variabel D yang tadinya 900 kita ubah jadi 600. Nah, lalu habis itu T3 nya rollback. Rollback itu artinya di undo, jadi yang tadinya 600 kita ubah lagi menjadi 900 sesuai dengan instruksi awal. Lalu setelah rollback ada T2 di variabel B 750 akan kita ubah menjadi 800. Lalu T4 start, lalu yang ke-18 ada T2 variabel A 600 akan kita ubah menjadi 200. Lalu T4 F variabel F yang tadinya 300 akan kita ubah menjadi 800. Lalu T4 variabel F lagi yang awalnya 600 kita ubah jadi 900. Tapi ini tidak valid karena kondisi awalnya tidak memenuhi, di sini 600 tapi yang kita punya saat ini 800, jadi kita bisa bagikan saja. Lalu T1 commit. Lalu sistemnya crash. Dan setelah crash, kita akan meminta variabel, lalu kita akan recover. Lalu ini adalah nilai variabel saat sistemnya crash, kita copy, lalu akan kita ubah saat di recovery. Nah, karena sistemnya crash, kita melihat ada dua yang sudah commit, yaitu T0 dan T1. Oleh karena itu, karena kita akan merecover, yaitu mengundo semua yang setelah kita lakukan, karena sudah ada dua yang commit, T1 dan T0, maka T1 dan T0 ini tidak akan kita ubah kembali nilai variabelnya, karena sudah di commit dan tidak bisa diganggu lagi. Jadi kita mulai dari 21 T1 commit, lalu T4 900 kita ubah lagi menjadi 600, karena tidak kita abaikan saja. T4 800 variabel F nilainya 800 kita ubah lagi menjadi 300. Lalu T2A variabel A dari 200 kita ubah lagi menjadi 600. Lalu T4 start, lalu T2B variabel B 800 kita ubah jadi 750. Lalu ada rollback, lalu ada T3 600 kita ubah 900, tapi karena tidak terpenuhi jadi kita biarkan saja. Lalu T4 start,
Lalu T3 variabel B 750 kita ubah menjadi 500. Lalu T2A 1600 kita ubah jadi 1800. Lalu kita ke atas lagi, checkpoint, T3 start, T0 commit, T2. Karena T2 ini belum di commit, kita masih bisa mengubah menjadi kondisi nilai sebelum crashnya. Jadi kita bisa undo lagi menjadi nilai 775. Variabel E 920 kita ubah lagi menjadi 775. Lalu kita naik lagi T2 start, T1, C variabel C 200 menjadi 750. Tapi karena T1 ini sudah commit, jadi kita tidak bisa ubah lagi. Lalu kita naik lagi T1 start. Lalu T0 variabel B 500 kita ubah jadi 250. Tapi karena T0 ini sudah commit, jadi kita tidak bisa balikan lagi nilai variabel B jadi 250. Lalu naik lagi ke atas. T0A variabel A 1800 diubah menjadi 900, tapi karena T0 itu sudah commit, maka kita tidak bisa ubah lagi menjadi 900. Lalu T0 start. Lalu ini hasilnya, nilai variabel saat crash, nilai A 200, nilai B 800, nilai C 200, nilai D 900, nilai E 920, nilai F 800. Lalu setelah di recover, nilai A 1800, nilai B 500, nilai C 200, nilai D 900, nilai E 775, nilai F 300. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.